dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahrul Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah pemirsa Metro TV di mana Anda berada. Saya Hamdal Al-Kafi kali ini akan mengajak Anda untuk mengulas kandungan ayat suci Al-Qur'an, khususnya melalui pendekatan tafsir teosofi karya dari Profesor Nasaruddin Umar. Dan kali ini kami akan membahas bagaimana kandungan dari salah satu ayat suci Al-Qur'an, yakni basmalah, dan sudah hadir di samping kita kali ini, tengah-tengah kita, guru kita wa syekhana Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan di tengah kesibukan beliau sebagai Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini telah menyempatkan diri untuk membagikan ilmunya untuk kita semua di sini, dan juga di sini telah hadir juga jamaah yang banyak sekali di Masjid Istiqlal kebanggaan kita. Prof, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana keutamaan dan fadilah dari basmalah ini Prof, saya ingin menilap sedikit terkait dengan suratul Fatihah. Apakah dari surah Fatihah ini begitu istimewanya sehingga asbabun nuzulnya pun berbeda dengan surah-surah yang lain dari ayat suci Al-Qur'an? Tafadhal Prof. Iya, baik. Surah Al-Fatihah ini memang punya banyak keistimewaan ya. Ada banyak hadis Rasulullah SAW tentang surah Al-Fatihah. Di antaranya itu kalau dipadatkan seluruh jumlah ayat Al-Quran 6.666 salah satu pendapat ya, maka kesimpulannya pemadatannya surah Al-Fatihah ya. Dan kalau dipadatkan surah Al-Fatihah 7 ayat itu kesimpulannya ialah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Disebut juga Ummul Kitab karena kalau dikumpulkan seluruh kitab suci yang pernah ada sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, tetap pemadatannya adalah surah Al-Fatihah. Maka itu disebut Ummul Kitab, Ummul Kutub. Ya. Banyak namanya surah Al-Fatihah, ada lebih 10 namanya dalam ulumul Quran itu. Disebut juga surah Asy-Syifa, pengobatan, karena sering digunakan Rasulullah untuk mengobati sahabatnya yang sakit dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kasih minum airnya atau dipercikkan mukanya, siuman kembali atau sembuh kembali. Banyaklah. Jadi surah Al-Fatihah ini mencakup keseluruhan Al-Quran. Berarti kalau kita baca ayat pertama sampai terakhir itu luar biasa memang. Ada ayat-ayat eskatologisnya, kehidupan sudah matinya kan. Ada urusan dunianya, kemudian ada hubungan hablum minallah, hablum minan nas, ada hubungannya dengan alam semesta. Pokoknya seluruh rangkaian kehidupan anak manusia itu tercakup dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sebetulnya 7 ayat surah Al-Fatihah itu sudah cukup untuk memanusiakan manusia dan sudah cukup untuk mengantarkan anak manusia masuk ke dalam surga. Hanya karena Allah maha penyayang, maha pengasih, dia tambahkan ayat menjadi 6.666 ayat. Sehingga lebih detail dan jadi pedoman hidup kita umat muslim. Prof, terkait dengan surah-surah yang lain dari ayat suci Al-Qur'an ini ada asbabun nuzulnya. Tapi apakah Al-Fatihah ini ada juga asbabun nuzulnya atau memang langsung turun dari arsy? Tafadhal Prof. Iya, asbabun nuzul itu terbagi 2, bahkan bisa dibagi 3 kan. Ada asbabun nuzul secara khusus. Ya. Jadi ada ayat per ayat itu ada asbabun nuzulnya. Misalnya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, misalnya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka datang kepada Muhammad untuk bertanya tentang roh, katakanlah kepada mereka itu, roh itu adalah urusan Tuhan atau amrullah,
Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, mereka bertanya tentang haid. Ya, qul huwa adzan fa'tasilun nisaa fil mahidi. Itu ada asbabun nuzulnya secara khusus. Ada orang yang bertanya, terus Nabi menjawab, maka itu disebut sebagai historical background turunnya ayat itu. Asbabun nuzul yang kedua secara umum, kondisi objektif masyarakat yang sedemikian rusak, sedemikian bermasalah, maka itulah menjadi historical backgroundnya turunnya Al-Quran. Masyarakat Arab pada waktu turunnya Al-Quran itu menggunakan sistem kabilah. Dalam sistem kabilah itu promosi karirnya itu hanya bergulir di kalangan laki-laki, perempuan jangan mimpi jadi penguasa. Perempuan malah sangat dilukiskan sebagai separuh iblis, laki-laki separuh Tuhan. Ya, itu namanya historical background atau asbabun nuzul secara umum. Jadi kondisi objektif yang jelek akan digantikan menjadi sesuatu yang baik, itu menjadi historical background. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu penting mempersoalkan apa ada tidaknya asbabul nuzul secara khusus. Yang pasti semua Al-Quran itu ada historical backgroundnya. Nabi ingin merubah masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Masyarakat ummah itu lebih egaliter, lebih demokratis, human rights-nya diperhatikan, kemudian juga lebih manusiawi, berkesetaraan gender, dan juga tidak ada kezaliman, maka sudut syariahnya itu bagus sekali. Nah itulah menjadi makasud syariah secara umum turunnya Al-Quran itu. Ingin mentransformasikan dari kondisi yang buruk menjadi yang baik, itu menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Masya Allah. Prof, kita berlanjut ke basmalah itu sendiri. Selain memang kita dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu dimulai dengan basmalah, sebenarnya makna yang terkandung dalam basmalah ini dan fadilah-fadilahnya seperti apa, Prof? Tafadhal, Prof. Iya, sebelum sampai kita ke situ, ada sedikit pertanyaan masyarakat kita. Kok kenapa kalau ada yang sholat itu ada yang baca basmalah, Al-Fatihah itu? Ada enggak? Nah bagi kita di Indonesia mazhabnya itu mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu membaca basmalah secara jahar. Jadi dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau mazhab Malik, ya seperti di Madinah itu dibisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah tetap mengakui ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak mengakuinya itu kan rusak total Al-Quran itu, karena Quran itu kan menggunakan rumus 19 ya. Pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau basmalahnya ditiadakan, maka tidak bekerja rumus-rumus 19 Al-Quran itu, walaihati saat asyar. Maka itu tidak ada suatu penerbitan, tidak ada terbitan Quran di muka bumi ini yang tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pertamanya surah Al-Fatihah. Namun Prof, seperti imam-imam besar Haramain, Imam Sudais, Imam Al-Ausi yang kemarin juga menjadi imam di salat Jumat di Masjid Istiqlal pun saat menjadi imam di sini pun mengucapkan basmalah bizahar semacam itu. Ya, bizahar. Imam itu harus cerdas ya. Kalau kita mengimami mayoritas orang yang sunni, Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, ya kita menyesuaikan mereka, ya kan? Ulama kita juga seperti itu. Ulama NU dulu ketika menjadi imam di depan Muhammadiyah, dia tidak kunut. Tapi tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu yang pernah menjadi imam salat subuh di tempatnya NU malah kunut. Jadi itulah toleransinya Indonesia. Toleransi mazhab. Dan itu kan furu'iyah, bukan sesuatu yang sangat usuli yang mendasar. Baik. Prof, terkait dengan langsung bismillah ini, basmalah ini, dari kalau kita rinci breakdown ada 19 huruf di sana. Apa makna dibalik angka 19 huruf ini, Prof? Ya, ada ayatnya kan dalam Al-Quran, wa 'alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19. Ya kan? Jadi berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Ya kan? Berapa jumlah ismon dalam Al-Quran sebagai kalimat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Berapa jumlah huruf Allah itu 2600 sekian, itu bisa dibagi 19. Berapa jumlah Ar-Rahman itu 57, itu bisa dibagi 19 sama dengan 3. Berapa Rahim 114 dibagi 19 sama dengan 6. Jadi ternyata
Quran itu dirumuskan dengan menggunakan konsep angka 19. Angka 19 itu menurut sarjana matematik, angka paling berat sebagai angka pembagi. Justru Al-Quran menggunakan pembagi. Saya pernah jelaskan dulu ya bahwa ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat itu hurufnya kosakatanya 19. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu 19. Dan kalau kita jumlahkan kosakatanya pun juga bisa dibagi 19. Dari bawah kita hitung sampai ke urutan surah Al-Alaq, itu juga urutan ke-19. Dari atas kita bawa, misalnya amma yatasaalun, abasa turun ke bawah, persis urutan ke-19, berjumpa lagi dengan surah Al-Alaq. Alif lam mim kaf ya in sad ain sin qaf ha mim ta sin mim yasin nun qaf taha. Huruf-huruf atau kosakata yang ada di dalamnya itu semuanya harus bisa dibagi 19. Kalau ada kurang, berarti itu Quran palsu. Dan gampang sekali komputer disuruh mengindeks seluruh huruf-huruf yang diawali huruf alif, lam, mim dalam surah Al-Baqarah hampir 3 juz itu harus bisa dibagi 19. Maka itu menurut Profesor Roger Berg, seorang ahli linguistik dari Prancis ya, Sorbonne University, mustahil Quran itu buatan manusia biasa. Dalam era seperti artificial intelligence seperti ini pun juga nggak bakalan ada orang bisa membuat Al-Quran dengan rumus 19. Apalagi ini ditulis atau dikumpulkan pada tahun 14 abad yang lampau kan, 1400 tahun yang lampau. Belum ada komputer kan. Dan yang mengakui ini ilmuwan non-muslim ya Prof ya? Iya. Banyak itu Profesor Roger Berg masuk Islam itu gara-gara itu. Profesor Rashad Khalifah, kemudian juga Profesor Maurice Bucaille. Banyak sekali para pemerhati Quran sekarang ini. Quran yang paling laris di seluruh dunia sekarang. Jadi tidak ada opla penjualan penerbitan menurut majalah perbukuan Amerika itu bisa mengalahkan Al-Quran. Bahkan di Amerika ya Prof ya? Masya Allah, Masya Allah. Baik Prof, kita akan membahas terus bagaimana keutamaan fadilah dari kandungan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.